Kadapul Lovers, kita ketemu lagi di playlist dibacain. Teman baper, teman bahagia, dan teman menjelang tidur. Di playlist dibacain kali ini, Mimin bakal ngelanjutin bacain novel Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran yang diterjemahkan oleh Mbah Sapardi Djoko Damono. Di mana Mimin kali ini episode terbarunya yaitu episode 7 part 2. Jadi, buat Kadapul Lovers yang belum dengerin episode 7 part 1, bisa langsung cus ke video yang udah Mimin unggah kemarin. Dan yang sudah mendengarkan, selamat mendengarkan episode terbaru kali ini. Tapi, sebelum Mimin bacain ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Episode 7 part 2, judulnya Danau Api, dan beginilah ceritanya. Sekarang ketika ayahku dan yang meminangku merencanakan hari pernikahan, aku melihat rohmu bergetar di seputarku, seperti burung kehausan yang berkelip-kelip di atas mata air yang dijaga oleh ular yang lapar. Oh, betapa hebatnya malam itu. Dan betapa dalam rahasianya. Mendengar kata-kata ini, aku merasa bahwa hantu hitam kemurungan sedang mengejar cinta kami untuk mencekiknya ketika ia baru saja ada. Dan aku menjawab gadis itu. Burung itu akan tetap berkelip di atas mata air sampai haus, menghancurkannya atau jatuh ke dalam cengkraman ular dan menjadikan mangsanya. Gadis itu menjawab, "Tidak, kekasihku. Burung bulbul ini seharusnya tetap hidup dan bernyanyi sampai malam tiba. Sampai musim semi berlalu, sampai akhir dunia dan terus menyanyi abadi. Suaranya tidak boleh menjadi senyap karena ia membawa kehidupan ke dalam hatiku. Sayap-sayapnya tidak boleh patah sebab geraknya menggeser awan dari hatiku." Lalu aku berbisik, "Selma, kekasihku, rasa haus akan membuatnya lelah, dan rasa takut akan membunuhnya." Gadis itu segera menjawab dengan bibir bergetar, "Rasa haus jiwa lebih manis daripada anggur kebendaan. Dan rasa takut roh lebih berharga daripada keselamatan tubuh. Tetapi, dengarkanlah kekasihku. Dengarkan baik-baik. Aku hari ini berdiri di pintu hidup yang baru yang tidak kuketahui sama sekali. Aku seperti orang buta yang meraba jalan sehingga ia tidak terjatuh. Kekayaan ayahku menempatkanku di pasar budak, dan laki-laki ini telah membeliku. Aku tidak mengenal atau mencintainya, tetapi aku akan belajar mencintainya, dan aku akan patuh kepadanya, melayaninya, dan membuatnya bahagia. Aku akan memberinya semua yang dapat diberikan perempuan lemah kepada laki-laki kuat. Tetapi, kau, kekasihku, tetap yang utama dalam hidupku. Kau bisa berjalan bebas di jalan lapang kehidupan yang dialasi bunga-bunga. Kau bebas menyeberangi dunia, menjadikan hatimu obor untuk menerangi jalanmu. Kau bisa berpikir, berbicara, dan bertindak bebas. Kau bisa menulis namamu pada wajah kehidupan karena kau laki-laki. Kau bisa hidup sebagai tuan karena kekayaan ayahmu tidak akan menempatkanmu di pasar budak untuk dibeli dan dijual.
kau bisa menikahi perempuan yang kau pilih dan sebelum ia tinggal di rumahmu, kau bisa membiarkannya tinggal di dalam harimu dan kau bisa saling percaya tanpa hambatan. Keheningan terasa sesaat, dan Selma melanjutkan. Tetapi, apakah sekarang kehidupan akan memisahkan kita supaya kau dapat mencapai kejayaan laki-laki dan aku menjalankan tugas perempuan? Apakah untuk ini maka lembah menelan nyanyian burung bulbul di kedalamannya dan angin merusak kelopak mawar dan kaki menginjak cawan anggur? Apakah semua malam yang kita habiskan di bawah cahaya bulan di dekat pohon melati, tempat jiwa kita dipersatukan itu sia-sia? Apakah kita terbang dengan cepat menuju bintang-bintang sampai sayap-sayap kita lelah? Dan apakah kita sekarang sedang turun masuk ke jurang yang teramat dalam? Atau apakah cinta sedang tertidur ketika ia datang kepada kita? Dan apakah ia ketika terjaga menjadi marah dan memutuskan untuk menghukum kita? Atau apakah roh-roh kita mengubah angin malam menjadi angin yang menghancurkan kita dan meniup kita seperti debu ke dasar lembah? Kita tidak melanggar perintah apapun atau mencicipi buah terlarang. Jadi apa yang membuat kita harus meninggalkan surga ini? Kita tidak pernah bersekongkol atau melakukan pemberontakan. Lalu mengapa kami jatuh ke neraka? Tidak. Tidak. Saat-saat yang persatukan kita lebih panjang daripada abad-abad. Dan cahaya yang menerangi roh-roh kita lebih cemerlang daripada kegelapan. Dan jika prahara memisahkan kita di lautan yang sulit ini, gelombang akan mempersatukan kita di pantai yang tenang. Dan jika kehidupan ini membunuh kita, kematian akan mempersatukan kita. Hati seorang perempuan tidak akan berubah bersama waktu atau musim. Bahkan jika ia mati, ia tidak pernah akan binasa. Hati seorang perempuan seperti sebuah ladang yang dijadikan medan pertempuran. Setelah pohon-pohon ditumbangkan dan rumput dibakar dan batu-batu menjadi merah karena darah, dan bumi ditanami tulang dan tengkorak, hati itu tenang dan hening seakan tak ada yang terjadi. Karena musim semi dan musim gugur datang berganti-ganti tak kenal henti. Dan sekarang kekasihku, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan berpisah dan kapan kita akan bertemu? Dan sekarang kekasihku, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan berpisah dan kapan kita akan bertemu? Apakah kita menganggap cinta sebagai tamu asing yang datang pada senja kala dan meninggalkan kita pagi hari? Atau apakah kita mengandaikan kasih sayang ini sebuah mimpi yang datang dalam tidur kita dan pergi ketika kita terjaga? Apakah kita menganggap minggu ini jam memabukkan yang harus digantikan oleh ketenangan? Angkat kepalamu dan biarkan aku menatapmu. Kekasihku, bukalah bibirmu dan biarkan aku mendengar suaramu. Bicaralah kepada aku.
Akankah kau mengingatku setelah perahara ini menenggelamkan kapal cinta kita? Akankah kau mendengar bisik sayap-sayapku dalam keheningan malam? Akankah kau mendengar rohku mengitarimu? Akankah kau mendengar desahku? Akankah kau melihat bayanganku mendekat bersama bayangan petang dan menghilang bersama cahaya kemerahan dini hari? Katakanlah kekasihku, akan jadi apa kau sesudah menjadi sinar ajaib bagi mataku, nyanyian manis bagi telingaku, dan sayap bagi jiwaku? Akan jadi apa kau? Mendengar kata-kata ini, hatiku meleleh dan aku menjawab, aku akan menjadi seperti yang kau inginkan, kekasihku. Gadis itu pun berkata, aku ingin kau mencintaiku seperti seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya yang pedih. Aku ingin kau mengingatku seperti seorang pengelana mengingat kolam tenang yang memantulkan bayangan dirinya ketika ia meminum airnya. Aku ingin kau mengingatku seperti seorang ibu mengingat anaknya yang meninggal sebelum anak itu melihat cahaya. Dan aku ingin kau mengingatku seperti raja yang murah hati mengingat seorang narapidana yang mati sebelum pengampunan diterimanya. Aku ingin kau menjadi pendampingku, dan aku ingin kau mengunjungi ayahku dan menghiburnya dalam kesepiannya, karena aku tak lama lagi akan pergi dan akan menjadi orang asing baginya. Aku menjawab gadis itu dengan berkata, aku akan melakukan semua yang kau katakan dan akan menjadikan jiwaku wadah bagi jiwamu, dan hatiku sebagai tempat bermukim bagi kecantikanmu, dan dadaku sebagai kuburan bagi kepedihanmu. Aku akan mencintaimu, Selma, seperti padang rumput mencintai musim semi, dan aku akan hidup di dalammu seperti kehidupan bunga di bawah sinar matahari. Aku akan menyanyikan namamu seperti lembah menyanyikan gema lonceng-lonceng gereja desa. Aku akan mendengarkan bahasa jiwamu seperti pantai mendengarkan kisah gelombang. Aku akan mengingatmu seperti orang asing mengingat negara tercintanya, dan seperti orang lapar mengingat jamuan makan, dan seperti raja yang turun dari tahta mengingat hari-hari kejayaannya, dan seperti narapidana mengingat jam-jam ketentraman dan kebebasan. Aku akan mengingatmu seperti penabur mengingat tumpukan gandum di atas tempat pengiriknya, dan seperti seorang gembala mengingat padang rumput hijau dan aliran air yang indah. Selma mendengarkan kata-kataku dengan jantung berdebar dan berkata, besok kebenaran akan seperti hantu dan kesadaran akan menjadi seperti sebuah mimpi. Akankah seorang kekasih puas memeluk hantu, atau akankah orang harus memuaskan rasa hausnya dari mata air sebuah mimpi? Aku menjawab gadis itu, besok, nasib akan meletakkanmu di tengah-tengah keluarga yang tentram. Tetapi ia akan mengirimku ke dalam dunia yang penuh pergulatan. Kau akan berada di rumah seorang yang punya kesempatan menjadi yang paling menguntungkan melalui kecantikan dan kebaikanmu, sementara aku akan menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dan rasa takut.
Kau akan memasuki gerbang kehidupan, sementara aku akan memasuki gerbang kematian. Kau akan diterima dengan ramah sementara aku hadir dalam kesendirian. Tetapi aku akan membangun patung cinta dan menyembahnya di lembah kematian. Cinta akan menjadi satu-satunya yang membuatku nyaman dan aku akan meneguk cinta seperti anggur dan mengenakannya seperti pakaian. Saat dini hari, cinta akan membangunkanku dari tidur dan membawaku ke ladang yang jauh. Dan saat siang hari, akan membawaku di bawah rindangnya pohon-pohon. Tempat aku menemukan perlindungan bersama burung-burung dari panasnya matahari. Saat senja kala, cinta akan membuatku berhenti sebelum matahari terbenam untuk mendengar nyanyian perpisahan alam, untuk cahaya siang. Dan akan menunjukkan awan-awan pucat berarak di langit. Saat malam hari, cinta akan merangkulku dan aku akan tidur. Memimpikan dunia yang indah tempat roh-roh para kekasih dan penyair berdiam. Musim semi, aku akan berjalan berdampingan dengan cinta di antara bunga violet dan melati. Dan minum sisa tetes musim dingin pada cawan bunga lili. Musim panas, kami akan menjadikan tumpukan jerami bantal kami dan rumput ranjang kami, dan langit biru akan menutupi kami ketika kami memandang bintang-bintang dan bulan. Musim gugur, cinta dan aku akan pergi ke kebun dan duduk di dekat mesin pemeras anggur dan memperhatikan anggur di pangkas hiasan keemasannya dan sekelompok burung yang bermigrasi akan terbang di atas kami. Musim dingin, kami akan duduk di dekat perapian sambil membaca kisah-kisah masa lalu dan catatan sejarah negeri-negeri jauh. Selama masa mudaku, cinta akan menjadi guruku. Pada usia pertengahan, pembantuku. Pada masa tua, kebahagiaanku. Cinta, kekasihku Selma, akan menetap bersamaku sampai akhir hidupku. Dan setelah kematian, tangan Tuhan akan mempersatukan kita kembali. Oke, gimana Kadapu Lovers untuk episode 7 part 2-nya? Ini isinya dialog tokoh aku dengan Selma, yang mana kata-katanya romantis banget. Yang mana mereka mengungkapkan bahwasanya mereka akan tetap menaruh cinta itu ke dalam hati mereka sampai kematian mempersatukan mereka kembali. Ya ampun, ini cinta sejati, cinta yang suci, dan benar-benar cinta yang setia, yang mana cinta yang abadi itu adalah cinta yang tidak akan pernah luntur atau tidak akan pernah hilang meskipun kematian nanti akan menjemput mereka. Sedih banget ya. Ini episode 7 belum selesai. Part terakhir itu adalah part 3. So, buat kalian yang mau tahu bagaimana sih kelanjutan episode 7 part 3-nya, pasti seru banget. Jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasi kalian agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari video-video terbaru Kadapu Official. Terima kasih sudah menjadi pendengar Kadapu Official.